Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Kita tetap sehat, tetap semangat meskipun dalam suasana yang pandemi ini. Baiklah mahasiswa, kita akan mereview kembali metode pembelajaran yang sudah pernah kita ungkapkan, kita jelaskan dulu. Hal ini bertujuan supaya ada pengingatan kembali bagi kita metode pembelajaran inovatif yang sifatnya luring. Mudah-mudahan besok ketika Anda magang 3 sudah pandeminya sudah berlalu sehingga metode ini bisa kita gunakan. Yang kedua nanti untuk yang metode yang bersifat daring nanti akan dijelaskan di media ya. Jadi metode pembelajaran inovatif ini ada gambarnya beberapa yang sangat mengasihkan banget. Kita akan coba membahas itu. Untuk yang awal, saya akan jelaskan dulu apa sih itu sebetulnya metode pembelajaran inovatif, definisinya. Metode adalah cara yang digunakan dalam proses pembelajaran dan pada kondisi tertentu untuk mencapai hasil yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian ada beberapa manfaat yang bisa diberikan. Yang pertama adalah cara yang digunakan dalam pembelajaran itu bisa mencapai hasil tertentu yang sudah kita tetapkan. Yang kedua, pembelajaran tidak membosankan, istilahnya tidak boring ya. Mahasiswa atau siswa akan selalu berusaha untuk mempraktekkan beberapa metode pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri karena dengan berbagai macam metode, dengan presentasi, dengan bermain peran, itu percaya diri siswa itu akan lebih meningkat. Kemudian kemampuan berkomunikasi. Mau tidak mau, kalau memang dengan pembelajaran yang berkelompok, diskusi dan lain sebagainya, maka kemampuan komunikasi siswa ini akan ditingkatkan. Ya, presentasi yang ada itu memaksa siswa untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kelima adalah berpikir kritis. Dengan adanya diskusi materi, maka diharapkan siswa akan menyumbangkan pikiran, ya, akan menyumbangkan gagasan, ide yang bisa menjadikan mereka untuk selalu berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah jelas ada kerjasama antara mahasiswa atau kerjasama antara siswa. Karena apa? Dengan adanya metode pembelajaran inovatif yang lebih menekankan pada kerjasama dengan kelompok, maka mahasiswa atau siswa dipaksa ya untuk bisa saling membagi wewenang dan lain sebagainya. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan metode pembelajaran inovatif. Kita review kembali 5 aspek ini. Ada materi, ada peserta didik, ada jumlah mahasiswa atau jumlah siswa, ada waktu, ada sarana dan prasarana. Materi, seandainya besok Anda mengajar di SMK ya atau sederajat, kita akan cek dulu materinya. Apakah materinya susah atau materinya mudah? Kalau Anda menjadi dosen juga akan dilihat apakah materinya itu banyak atau sedikit. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik. Kalau Anda insya Allah menjadi dosen, peserta didik rata-rata satu kelas sekitar 40. Ya. Kemudian bisa juga dibagi menjadi 2 seperti kegiatan micro teaching ini 21 kelasnya. Nah, peserta didik ini juga akan bervariasi. Mungkin tahun ini adalah peserta didik yang luar biasa seperti Anda ini, peserta didik yang cerdas, yang bisa segera melihat situasi dan kondisi harus bagaimana, kemudian yang aktif, yang senang berkomunikasi dan punya rasa percaya diri yang lebih. Tapi mungkin suatu saat ada peserta didik yang kurang gitu ya istilahnya, keaktifannya kurang, kemudian tidak terlalu pandai seperti itu.
Nah, itu juga kita harus memperhatikan itu sebelum menentukan metode apa yang akan dipilih. Kemudian jumlah mahasiswa apakah jumlah mahasiswa insya Allah kalau Anda menjadi dosen besok setelah S2 jumlahnya 40 atau jumlahnya 30 dan lain sebagainya. Itu karena sangat menentukan. Kalau kelasnya besar, mata kuliah umum biasanya ada 100 orang, itu agak susah untuk menerapkan metode pembelajaran inovatif. Tetapi kalau di SMK, ya di SMK itu kan relatif di bawah 40 itu lebih mudah. Waktu, apakah 1 JP, 3 JP, dan lain sebagainya, itu juga menentukan. Kalau 1 JP, silakan menggunakan metode start aja, atau ceramah, atau misalkan penugasan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau waktunya agak panjang, bisa menggunakan jigsaw, bisa menggunakan ular tangga, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah sarpras. Sarpras ini sangat juga menentukan kita harus mengambil metode apa. Sarpras yang ada, misalkan kita akan menggunakan metode ular tangga misalkan. Kita harus menyediakan MMT yang berbentuk ular tangga. Kemudian kalau misalkan kita mau menggunakan metode jigsaw, kita harus punya kartu-kartu dan lain sebagainya. Itu 5 aspek yang harus kita persiapkan. Jenis metode pembelajaran saya ringkas saja, cepat saja, ceramah tanya jawab pasti Anda sudah tahu, brainstorming juga Anda sudah tahu. Kemudian ada diskusi kelompok yang jumlahnya banyak banget dan variasi. Kita akan cek kembali. Kalau diskusi yang umum itu biasanya kita presentasi di depan, kemudian ada yang tanya, ya silahkan setelah itu selesai. Tetapi kita harapkan diskusi yang kita jalankan itu lebih variasi. Ada simulasi belajar keterampilan yang memerlukan praktek. Di sini siswa akan praktek secara realistis, ya, secara realistis. Kalau misalkan contohnya rapat pimpinan atau rapat di perusahaan, ya betul-betul rapat di sana. Kemudian yang ketiga, metode demonstrasi dan eksperimen. Demonstrasi misalkan kalau di PAP itu kan ada mendemonstrasikan pengetikan digital, manual dan digital, ya. Kemudian STAD, ini metode yang paling mudah. Jadi metode ini guru akan atau dosen akan membagikan mahasiswa untuk berkelompok, kemudian secara heterogen dosen atau guru presentasi dan mereka akan berdiskusi dan nanti akan presentasi satu persatu. Kemudian metode jigsaw. Metode jigsaw di sini yang jelas itu ada kelompok heterogen dan kelompok homogen. Ya, kelompok homogen adalah disebut kelompok pakar yang nantinya akan bisa memberikan laporan tentang hasil dari diskusi tadi. Jadi kelompok heterogen misalkan dibagi 5 orang dalam satu kelompok, masing-masing kelompok akan belajar materi yang berbeda. Kemudian akan berkumpul di kelompok homogen dan di kelompok homogen inilah yang nanti akan mempresentasikan. Karya wisata itu kalau orang bilang itu unjuk kerja, ya, atau window shopping. Jadi siswa diminta untuk berdiskusi, hasil diskusinya dimasukkan di satu media dan masing-masing kelompok akan berkunjung ke media tersebut untuk belajar apa yang hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Nah, biar lebih greget kalau karya wisata itu ada hadiahnya. Jadi nanti kalau ada kelompok yang terbaik itu dari awal kita sebutkan mereka akan belajar lebih banyak, belajar lebih termotivasi. Kemudian tim kuis. Anda tahu tentang cerdas cermat? Nah, inilah tim kuis ini adalah contoh dari cerdas cermat. Jadi guru bisa membagi menjadi beberapa kelompok, kemudian masing-masing bekerja, belajar, dan masing-masing akan memberikan satu anggotanya, ya, mewakili dari kelompok untuk bisa diadu kecerdasannya, ya.
Kemudian yang berikutnya adalah ranking 1, ini seperti yang ada di televisi. Ranking 1. Nah, jadi semua akan terlibat, dan siapa yang paling akhir sendiri untuk tidak keluar dari arena itulah yang menjadi ranking 1. Ular tangga, seperti tadi disebutkan, ular tangga adalah kita sediakan MMT, ya seperti kegiatan ular tangga seperti biasanya ketika kita bermain. Kita lemparkan dadu, berapa muncul di dadu, kemudian kita jalan, kita kasih pertanyaan. Ya, mind mapping ini kita akan berusaha gagasan-gagasan kita mappingkan, kita masukkan di dalam satu media. Find me if you can. Find me if you can ini kalau kegiatan diskusinya diawali dengan kita permasalahan yang diskusi kita sembunyikan. Per kelompok diminta untuk mencari kertas tadi dengan clue yang sudah ada. Kemudian setelah menemukan, maka dia akan mendiskusikan untuk kegiatan Find Me If You Can ini. Talking stick itu sama ya dengan stick yang berjalan, tapi berjalannya stick itu kita harus diiringi dengan lagu yang gembira, lagu yang memberikan semangat yang luar biasa. Misalkan lagu gebiar-gebiar, ya, lagu yang jelas itu boleh lagu dangdut dan lain sebagainya. Yang jelas jangan lagu-lagu melo ya, karena lagu-lagu melo itu nanti akan susah untuk semangat dalam proses pembelajaran. Grup investigasi, jadi ini dibuat grup urutannya dengan seleksi topik, merencanakan kerjasama, mengimplementasi, analisis dan sintesis, menyajikan hasil akhir, dan dievaluasi. Itu urutan untuk grup investigasi. Picture and picture. Kegiatan ini kita akan mencoba matchingkan, ya, boleh gambar kembang, boleh gambar antara nama dan foto dan lain sebagainya. Debat ini salah satu metode yang luar biasa. Kita bagi menjadi 2 kelompok, yang pro dan kontra. Kelompok yang pro harus ngomong tentang pro, kelompok yang kontra harus ngomong tentang kontra dari materi tadi. Meskipun kelompok pro itu dalam hatinya kontra, tapi dia tetap harus karena masuk di kelompok pro harus mengeluarkan statement yang pro sesuai dengan materi. Course review hooray ini seperti TTS ya, seperti TTS. Bagi yang sudah bisa menjawab secara horizontal maupun vertikal maupun diagonal, maka dialah yang menjadi juaranya. Praktek lapangan. Nah, ini praktek lapangan itu sebetulnya memberikan kesempatan secara kontekstual pada siswa untuk belajar sesungguhnya di lapangan. Tapi ini sangat istilahnya perlu direncanakan lebih matang, karena kita harus datang ke tempat yang betul-betul secara kontekstual dia itu melaksanakan kegiatan tersebut. Contoh misalkan ini praktek kewirausahaan. Apakah memang di Jogja itu, contoh ini yang di Jogja betul-betul melaksanakan itu, kita akan datang ke sana. Role play sama dengan peran ya, bermain peran. Masing-masing diberi skenario, kemudian diberi perannya dan mempraktekkan peran tersebut. Metode berbasis masalah ada beberapa, yaitu problem based learning, pembelajaran berdasarkan pada permasalahan, kemudian project based learning, pada akhirnya akan membuat suatu project hasil, kemudian inquiry learning, ini lebih ke riset ya, biasanya kalau Anda mengerjakan skripsi ini sebetulnya masuk dalam inquiry learning. Kemudian discovery learning, di sini juga metode pembelajaran yang mengumpulkan permasalahan, kemudian sampai pada pengambilan kesimpulan. Nah, ini ada beberapa yang harus kita praktekkan sebetulnya ya. Oke,
Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan review sedikit ini bisa mengingat kembali, ya, mengingat kembali, apa-apa yang sudah pernah kita laksanakan bersama. Tetap semangat, tetap sehat, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.